Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam keadaan penuh dengan iman dan Islam. Kita diberikan juga oleh Allah umur, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersua dengan bulan Ramadan. Tentu kepada saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah, sehingga ada halangan untuk bisa banyak ibadah dalam Ramadan, ada yang sakit barangkali, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan teman-teman saudara kita ini diberi Allah kesembuhan, dan yang paling penting tentu diberi Allah kesabaran. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, tetaplah terus berdoa dan optimis, penuh harap akan bantuan dan pertolongan Allah, karena ini bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berpuasa, dengan doanya itu dikabulkan oleh Allah. Ada hadis dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu yang pertama doa orang tua untuk anaknya, yang kedua doa orang yang berpuasa, dan yang ketiga doa musafir. Nah, ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua kepada anaknya, jadi orang tua harus sering mendoakan anaknya, kemudian doa orang yang berpuasa, jadi jangan berputus asa kita dari rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah doa orang yang bermusafir atau orang yang safar. Di dalam riwayat lain, ini dari Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ini dikisahkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, 3 orang yang doanya itu tidak tertolak. Pertama, pemimpin yang adil, imam, pemimpin yang adil. Ini hati-hati menjadi pemimpin, adillah supaya doa-doa kita mustajabah. Kemudian orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi selama dia berpuasa itu doanya makbul sampai ia berbuka. Dan doa yang ketiga, doa yang juga tidak tertolak adalah doa orang yang terzalimi. Jadi kalau ada orang kita zalimi, dia berdoa, itu doanya mustajabah. Pendengar yang dirahmati Allah, pada tausiah yang lalu pernah juga saya sampaikan bahwa Ramadan ini seperti lahan yang subur, jadi Allah sediakan seperti lahan subur yang menjanjikan. Nah, tinggal mau diapai. Lahan yang subur itu kalau kita manfaatkan, kita akan mendapatkan hasil, Tapi sebaliknya kalau lahan yang subur itu tidak diapa-apai, tidak digarap, lahan itu akan tumbuh padang ilalang, jadi tidak ada manfaat. Ini tamsilan bagi orang yang menyia-nyiakan Ramadan. Ada ulama yang juga menggambarkan bahwa kehadiran Ramadan itu semacam curahan rahmat dari langit. Ini digambarkan seperti hujan, Jadi Ramadan itu adalah curahan kasih sayang Allah. Kalau diibaratkan hujan di musim kemarau, itu orang pasti akan pandai memanfaatkan air hujan tadi. Kita mungkin hidup di daerah yang air mudah, tidak begitu terasa. Tapi teman-teman kita yang sulit dengan air itu, luar biasa kalau air hujan itu datang. Maka mereka akan menyiapkan alat penampungan. Nah, mereka yang menyiapkan penampungan yang besar, dia akan memperoleh banyak manfaat. Airnya bisa bertahan lama untuk dia gunakan sebagai cadangan, persediaan ketika nanti sulit mendapatkan air.
Tapi ada orang yang melihat hujan itu ya dia tampung, tapi tampungannya sekedarnya saja, mungkin hanya ember, maka dia dapat sebesar itulah curahan daripada hujan tadi. Nah, bahkan ada yang mungkin hanya menampung sebesar gelas, ya dia hanya dapat segelas itu, padahal curahannya berlimpah, berhamburan. Ironis, tadi kita ada yang tidak menampung sama sekali, jadi hanya nonton saja, maka dia tidak dapat apa-apa. Kiranya begitulah ya, tamsilan kehadiran Ramadan. Dia ini bulan curahan rahmat. Sejauh mana kita mendapatkan rahmat Allah tergantung pada persiapan kita dalam menyiapkan penampungnya. Kalau kita ingin mendapat rahmat dari Ramadan ini sebanyaknya, maka kita siapkanlah tampungan itu yang seluas-luasnya. Jadi ini bisa kita lihat dari orang yang sungguh-sungguh serius dalam beribadah, tidak menyia-nyiakan Ramadan, itu sebenarnya dia menyiapkan tampungan yang seluas-luasnya untuk meraih, mendapatkan curahan rahmat tadi. Ada sebaliknya orang yang sekedarnya saja ya, cukup puasa, kemudian tidur ya, kemudian bangun lalu buka puasa, ya dia tidak dapat curahan apa-apa ya, bahkan ada yang hanya nonton saja. Jadi Rasulullah juga sudah mengingatkan, rugi, amat rugi orang yang Ramadan ini hadir, kemudian Ramadan ini pergi, dia tidak mendapatkan ampunan akan dosanya. Ini saya ingin menceritakan ya, tentang suatu saat. Ini ada hadis riwayat Imam Hakim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Suatu saat Rasulullah itu tiba-tiba meminta para sahabat mendekat beliau, ya mendekat mimbar. Saat itu rupanya Rasulullah sedang naik mimbar. Jadi kalau kita pernah ke Masjid Nabawi, kita bisa lihat itu mimbar Nabi itu tidak seperti mimbar-mimbar Jumat kita. Jadi memang tidak ada depannya, ya tangga. Nah Rasulullah saat itu menurut hadis ini menaiki anak tangga. Ada 3 anak tangga yang Nabi jalani, dan setiap Nabi mulai menginjakkan anak tangga pertama, Nabi mengucapkan amin. Dan kemudian anak tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Kemudian anak tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Ya, lalu tentu beliau berbalik dan memberikan tausiah kepada para sahabat. Tapi ucapan amin Nabi ini aneh gitu ya, karena nggak pernah mereka dengar. Nah, selesai Nabi menyampaikan tausiahnya, nah, maka para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, makna amin tadi ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menceritakan bahwa rupanya ketika beliau sedang menaiki anak tangga tadi, ada Jibril di sampingnya. Dan Jibril kemudian meminta Nabi mengaminkan ya apa yang Jibril baca, doa. Jadi ini sangat menakjubkan untuk menjadi perhatian kita, karena yang berdoa Jibril, coba bayangkan Jibril ini makhluk yang luar biasa, suci, malaikat yang intensitas ketemu Allah sangat sering karena dia menyampaikan wahyu, dan yang mengaminkan Nabi Muhammad, seorang manusia maksum yang sangat mulia di sisi Allah. Jadi bisa dipastikan doanya dan aminnya ini makbul. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap 3 doa ini ya. Apa doa yang dibaca oleh Jibril yang Nabi Muhammad mengaminkan? Pertama, Jibril berkata, celakalah orang yang ketemu Ramadan yang penuh berkah, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Amin, kata Jibril, lalu Rasulullah mengaminkannya. Kemudian kedua, celakalah orang yang bila disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersalawat. Nah, karena itu salawat ini penting, ya, ringan di lidah tapi kita jarang sekali kita melanjutkan kalau orang menyebut nama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi menyebut dalam hadis lain, orang yang pelit, orang yang kekir, orang yang kerit adalah orang yang ketika nama aku disebut dia tidak mau bersalawat. Dan padahal kalau orang yang nanti mau dekat dengan Nabi itu, kata Rasulullah, salah satunya adalah mereka yang banyak bersalawat. Dia akan dekat dengan aku nanti di dalam surga. Dan ketiga, Rasulullah ya mengaminkan doa Jibril yang berbunyi, celakalah orang yang mendapati ayah dan ibunya atau kedua orang tuanya
yang sudah renta ya, dari salah satu keduanya sudah tua, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga. Maksudnya dia menjadi anak durhaka ya. Padahal dia bisa masuk surga dengan merawat orang tuanya. Nah, ketiga doa Jibril ini bukan sembarang doa ya, karena ini dibacakan oleh Jibril, ya, makhluk yang luar biasa, malaikat yang suci, tidak pernah bermaksiat. Nah, kemudian diaminkan oleh manusia yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang dirahmati Allah, mengapa begitu getol ya Jibril itu sampai mendoakan kecelakaan bagi orang yang ketemu Ramadan tidak diampuni ya. Karena memang orang yang ketemu Ramadan tidak diampuni ini memang termasuk keterlaluan ya. Karena Allah memberikan kesempatan. Dosa kita ini banyak sekali ya. Kalau kita minta ampun ya, itu dengan segala upaya rasa-rasanya tidak diampuni oleh dosa kita. Maksiat kita banyak, nikmat yang Allah beri banyak kita gunakan untuk melawan ketimbang untuk kita syukuri. Nah, tapi hadirnya Ramadan ini luar biasa, memberikan kita banyak sekali ya, janji-janji dari Allah dan Rasulnya untuk keampunan. Karena itu Jibril ya, menyayangkan orang-orang yang ketemu Ramadan tapi dia sia-siakan ya, dia tidak mendapat ampunan apapun, maka dia adalah orang yang rugi. Karena itu mari kita renungkan ya, doa Jibril yang diaminkan Rasulullah ini jangan sampai terjadi pada diri kita dan keluarga kita ya. Mari kita terus berupaya ya untuk memperbaiki ibadah puasa kita sehingga kita dapat meraih ampunan Allah dan kita tidak termasuk orang yang merugi di dalam perjumpaan dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan tausiah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Allah merahmati kita dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.